Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Triwahyuni, NPM 19040200822 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tahun ajaran atau tahun angkatan 2019. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membaca buku karya dari Profesor Dr. Hendrik Guntur Taringgan yang berjudul Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Nah, kita akan mengulas tentang apa sih itu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yuk, mari kita ikuti bersama. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan membaca nyaring. Pengertiannya, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca. Waktu dia membaca, proses membaca dapat dibagi atas dua bagian. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Yang kedua, membaca dalam hati. Nah, pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau yang disebut dengan visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata atau yang disebut pandangan atau penglihatan dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif auditory memory atau yang disebut ingatan pendengaran, dan motor memory atau yang disebut dengan ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot kita. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain untuk pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Nah, membaca nyaring yang baik menuntut agar membaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia harus melihat pada bahan-bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para pendengarnya. Kegiatan lisan ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kalau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka. Dalam kegiatan ini, menyimak tidak dapat dikesampingkan. Dan maksud serta tujuan penyimakan adalah untuk memahami yang dibacakan orang. Memang harus diakui bahwa hanya sedikit tujuan yang tercapai pada membaca nyaring apabila semua anak memiliki satu buku dasar saja. Mata pelajaran seni bahasa dan keterampilan bahasa haruslah merupakan salah satu dari pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam dengan sejumlah cerita, puisi, serta kegiatan yang menarik hati. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan membaca nyaring, guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati tetapi bersifat apresiatif. Demikianlah nyata kepada kita bahwa membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama, pengertian terhadap aksara di atas, halaman kertas, dan sebagainya. Kemudian memproduksikan suara yang tepat dan bermakna. Jangan kita lupakan bahwa membaca nyaring itu pada hakikatnya merupakan suatu masalah lisan atau oral matter. Oleh karena itu, khusus dalam pengajaran bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih ditunjukkan pada ucapan atau yang disebut dengan pronunciation daripada kepemahaman atau yang disebut comprehension. Mengingat hal tersebut, bahan bacaan harus dipilih yang mengandung
mengandung isi dan bahasa yang relatif mudah dan dapat dipahami oleh pembaca. Agaknya sukar dibantah membaca adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan. Walaupun harus diakui bahwa membaca itu sangat bermanfaat. Tetapi sangat disayangkan bahwa masih terdapat juga apa yang disebut dengan poor reader, yang dimaksud dengan pembaca yang bermutu rendah pada profesi-profesi intelektual yang sangat tinggi sekalipun. Di awal telah diutarakan mengenai pengertian serta manfaat membaca nyaring. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar serta mengakui bahwa sebenarnya kegunaan keterampilan membaca nyaring itu memang sangat terbatas. Sesungguhnya, sedikit orang yang terlibat atau dituntut untuk membaca nyaring sebagai kegiatan rutin setiap hari, seperti penyiar radio, pembaca televisi, pendeta, pastor, ulama, atau aktor. Demikianlah dari segi mayoritas kegunaan atau kepentingan memang terbatas benar-benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam membaca nyaring. Kelas pertama. 1. Mempergunakan ucapan yang tepat. 2. Mempergunakan fase yang tepat atau yang dimaksud dengan bukan kata demi kata. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah terpahami. Yang keempat, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. Yang kelima, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Kelas 2. Yang pertama, membaca dengan terang dan jelas. Yang kedua, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang ketiga, membaca tanpa tertegun-tegun atau tanpa terbata-bata. Untuk kelas 3, yang pertama, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang kedua, mengerti serta memahami bahan bacaan. Untuk kelas 4, yang pertama, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dan suara, 3 patah kata dan 1 detik. Untuk kelas 5, yang pertama, membaca dengan pemahaman dan perasaan. Yang kedua, aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan. Yang ketiga, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Untuk kelas 6, yang pertama, membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang kedua, membaca dengan penuh kepercayaan atau yang disebut pada diri sendiri dan membaca mempergunakan frase atau susunan kata yang tepat. Selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelumit humor yang segar, dan atau sebait puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca harus menguasai keterampilan-keterampilan persepsi atau yang disebut penglihatan dan daya tanggap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang atau pembaca, biasanya mempergunakan berbagai cara, antara lain: pertama, dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Kedua, dia memperjelaskan perubahan dari satu ide ke ide yang lainnya. Ketiga, dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik.
Keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. Yang kelima atau terakhir, menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Nah, tadi kan saya sudah membahas apa sih itu membaca nyaring. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu pada saat membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau yang disebut dengan visual memory, yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Nah, tujuan utama membaca dalam hati atau yang disebut dengan silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Berdasarkan atas konsep bahwa setiap anak, setiap orang harus tahu mencari sendiri, memilih sendiri, melangkah sendiri, maju sendiri. Program membaca perorangan ini merupakan satu bagian dari program keseluruhan yang mungkin mencakup program dasar pengajaran perorangan dan pendekatan pengalaman bahasa. Program pengajaran membaca perorangan menganut satu falsafah yang mengatakan you learn to read by read, atau Anda belajar membaca dengan membaca. Nah, dalam garis besarnya membaca dalam hati ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca ekstensif dan membaca intensif. Kita akan membahas membaca ekstensif terlebih dahulu. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objek meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi 1. Membaca survei, 2. Membaca sekilas, 3. Membaca dangkal. Membaca survei. Sebelum kita memulai membaca, kita biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang kita telaah. Kita mensurvei bahan-bahan bacaan yang akan dipelajari yang akan kita telaah dengan jalan A. Memeriksa, meneliti indeks-indeks, daftar kata-kata yang terdapat dalam buku-buku. B. Melihat, memeriksa, meneliti judul-judul yang terdapat dalam buku-buku yang bersangkutan. C. Memeriksa, meneliti bagan, skema, outline buku yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas atau skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Penerangan. Ada 3 tujuan utama dalam membaca sekilas ini, yaitu A. Untuk memperoleh suatu kesan umum dari suatu buku atau artikel tulisan singkat. B. Untuk menemukan hal tertentu dari suatu bacaan tersebut. C. Untuk menemukan atau menempatkan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Berikut ini kita perbincangkan satu persatu secara selayang pandang. A. Memperoleh kesan umum. Bila kita ingin memperoleh suatu kesan umum dari suatu buku non-fiksi yang sejenis buku sejarah, biografi, ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya. Dengan cepat kita dapat melakukan dengan jalan meneliti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan indeks. Kita akan memperoleh suatu pandangan yang lebih baik kalau kita mengikuti langkah ini. Membuka-buka halaman buku tersebut dengan cepat, melihat pada bab-bab dan subbab, gambar, peta, skema, dan diagram. B. Menemukan hal tertentu. Petunjuk-petunjuk berikut ini akan dapat menolong kita dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Yang pertama, tentukan dengan jelas hal atau fakta apa yang hendak dicari atau sediakan pertanyaan yang akan dijawab. Yang kedua, siapkan atau ingat kata atau kata-kata yang paling tepat dipakai untuk menunjuk hal tersebut.
Yang ketiga, bila kita mencari informasi dalam suatu buku, baiklah kita melihat apakah kata atau detail tersebut tercantum dalam indeks. Kalau tidak ada, carilah di bawah subjek yang lebih luas yang mungkin mencakup bahan atau subjek tersebut. Yang keempat, liriklah setiap halaman dengan cepat hanya untuk mencari kata atau detail yang diinginkan. C. Menemukan bahan dalam perpustakaan. Bila kita sudah menemukan sebuah buku yang mungkin berguna, selanjutnya lihatlah pada daftar isi dan daftar kata-kata untuk menemukan apakah buku tersebut memuat hal-hal yang kita kehendaki. Liriklah halaman demi halaman dengan cepat mencari bahan yang ada sangkut pautnya dengan pokok atau topik pembicaraan kita. Bacalah bahan itu dengan teliti. Catatlah hal-hal yang penting serta fakta-fakta penunjang. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal atau yang disebut superficial reading pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca superficial ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan membaca, bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya cerita pendek, novel ringan, dan sebagainya. Dalam membaca seperti halnya membaca karya-karya ilmiah, dapat dilakukan dengan santai tetapi menyenangkan. C. Membaca intensif. Membaca intensif atau yang disebut intensive reading adalah studi saksama telah diteliti dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap harinya. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikti, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. Yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif ini ialah 1. Membaca telaah isi. Yang kedua, membaca telaah bahasa. Tujuan utama adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolis, nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu keterampilan yang dituntut pada membaca dalam hati. Berikut ini kita kemukakan sejumlah keterampilan yang dituntut pada setiap kelas sekolah dasar khususnya pada membaca dalam hati agar tujuan dapat dicapai. Untuk kelas 1, yang pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, dan tanpa berbisik. Yang kedua, membaca tanpa gerakan-gerakan kepala. Untuk kelas 2, yang pertama, membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala. Yang kedua, membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. Untuk kelas 3, yang pertama, membaca dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari tanpa menggerakkan bibir. Yang kedua, memahami bahan bacaan yang dibaca serta diam atau secara dalam hati. Yang ketiga, lebih cepat membaca dalam hati daripada membaca bersuara. Untuk kelas 4, yang pertama, mengerti serta memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. Untuk kelas 5, yang pertama, membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara. Yang kedua, membaca dengan pemahaman yang baik. Yang ketiga, membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala atau menunjuk-nunjuk dengan jari tangan. Yang keempat, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, senang membaca dalam hati. Kelas 6,
Yang pertama, membaca tanpa gerakan-gerakan bibir tanpa komat kamit. Yang kedua, dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan. Yang ketiga, dapat membaca 180 patah kata dalam 1 menit pada bacaan fiksi pada tingkat dasar. Nah, demikianlah tadi bacaan saya, apa yang dimaksud tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Terima kasih. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.